waktu Iya betul. waktu Ramdan lahir di waktu Ramdan saya hamilnya Ramdan itu kan diperiksa terus Mama. katanya itu Mama. terus katanya itu Ramdan kan sungsang, kepalanya masih di atas, pantatnya di bawah, terus disuruh tiap subuh habis sholat subuh itu disuruh sujud, disuruh jalan-jalan juga. Tapi waktu itu bidannya bilang kok belum ada kemajuan, terus dikasih surat rujukan ke puskesmas dikasih surat rujukan juga ke rumah sakit, soalnya kan saya masih menggunakan itu Jamkesmas itu dari rumah sakit di USG, bilangnya sungsang itu waktu umur 7 bulan. Malah waktu hamil itu saya itu tak buat nyangkul di sawah itu 1 minggu ya, soalnya kan disuruh bergerak itu sih, disuruh aktif. Iya aktif itu, tak buat nyangkul itu sih, siapa tahu pikiran saya gitu. Terus disuruh balik lagi, kok masih seperti ini kayak gitu. Terus yang ketiga itu USG yang ketiga itu setiap kali USG itu nggak pernah dikasih fotonya. Iya nggak pernah dikasih, tapi bapaknya itu udah punya feeling kalau Ramdan itu berbeda. Saya sih nggak pernah ada feeling seperti itu, tapi waktu di tanggal yang tepat ya Ramdan melahirkan itu, sebelum itu kan sudah dikasih tahu dokternya kalau lahirnya kan hari Jumat, terus hari Senin disuruh ke rumah sakit untuk operasi. Tapi pihak keluarga itu kan nggak ngizini, soalnya Ramdan kan sehat dalam kandungan, terus aku ya sehat kayak gitu, terus bilangnya pinggang sempit, alasannya seperti itu. Tapi tetangga kan, alah aku dulu ya disuruh operasi, alasannya pinggang sempit, tapi ya lahir normal, lahirnya juga baik-baik saja kayak gitu sih. Terus saya kan feeling saya ya juga kayak iya apa enggak ya, terus ya saya ikutin keluarga sih enggak. Terus hari Jumatnya itu udah kayak ngerasa itu sih kalau mau lahirin, terus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ya dokternya marah itu, disuruh ngoperasi kok nggak ngoperasi, kenapa kayak gitu. Tapi kan aku ya diam aja, soalnya aku ya salah kayak gitu sih. Terus sampai situ itu di USG lagi kok masih sama kayak gitu, terus mau dioperasi nggak ada dokternya, terus dokter dua-duanya itu, yang satu tuh rumahnya Semarang itu udah pulang semua. Terus waktu di rumah sakit Ramdan itu kakinya yang panjang itu udah keluar, terus dibawa ke Pati, soalnya dibawa ke Jepara itu kan jauh, lebih deket Pati. Kalau ke Pati kan setengah jam udah sampai, kalau Jepara kan 1,5 jam baru sampai. Takutnya nanti keluar di perjalanan kan lebih bahaya. Terus waktu mau berangkat itu udah dikasih tahu kalau nggak anak ya mungkin ibunya salah satu ada yang selamat kayak gitu sih. Ya udah aku pasrah aja, kalau memang maunya sih selamat semua, tapi ya Allahu alam, pikiran saya seperti itu. Terus di jalan itu mau udah keluar lagi, terus sampai sana itu, sampai Pati itu jam 4:30, sampai sana langsung Ramdannya keluar itu. Terus Ramdan pertama itu kan nangis, tapi kok langsung beberapa kemudian itu Ramdan itu udah gak nangis, terus orang-orang pada nangis. Pikiran saya kan berarti Ramdan udah gak ada, pikiran saya kayak gitu. Terus kalau saya tanya, katanya Ramdan ada kayak gitu, masih sehat, selamat kayak gitu. Terus kalau saya pengen lihat Ramdan itu nggak dikasih tahu,
kan waktu itu kan puasa Ramadan lahirnya sore, terus buka puasa itu ya, terus tak tanya itu katanya sehat. Kalau Ramadan mau ASI itu nggak boleh tak pegang Ramadannya, ada yang megang sendiri. Itu sih saya kan kesananya bawa dukun bayi, itu sih dipegangin dukun bayi saya. Kalau saya tanya nggak dijawab gitu. Terus waktu itu kan sahurnya itu anak saya tuh nangis, semua pada sahur keluar, nggak ada yang ngambilin anak saya. Terus saya coba ngambil, terus saya periksa itu sih dari situ saya ngerti anak saya seperti ini. Tapi ya kan saya kira kan tangannya atau kakinya ada yang petang atau apa sih, kira saya besok bisa lah dibawa ke tukang urut, pasti bisa, pikiran saya seperti itu. Tapi saya itu lihat anggota tubuhnya semua itu udah berbeda, itu ya sudah lah, dari situ saya pasrah kayak puasa sih. Terus Ramadan kan lahirnya sehat, terus saya juga sehat, dari rumah sakit juga cuma 2 hari, 1 malam aja, terus pulang. Ya pulang itu ya namanya orang desa, pasti kan tetangga pasti pada itu sih lihat ke sini. Itu semuanya itu ya nangis ya, iya itu sih. Terus malamnya itu semua tetanggaku tuh dimimpiin Ramadan gitu, katanya besok bisa jalan kayak gitu sih. Dari situ tuh saya tuh down itu, soalnya nggak ada yang ngarahin, dari keluarga juga nggak ada yang support, nggak ada yang dukung gitu. Dari pihak pedesaan, balai desa atau apa ya nggak ada yang dukung, maksudnya besok Ramadan sekolahnya kesini nggak ada. Ya sudah, saya pasrah terus. Saya nggak pernah lihatin anak saya di sosial media. Kadang ya foto, cuma nanti saya crop itu, saya potong, entah itu tangannya atau kakinya itu, supaya nggak ada yang lihat. Takutnya ya kalau ada yang lihat ya pikirannya kan berbeda itu sih. Terus ada orang yang tahu, dari situ beliau itu lihatin fotonya Ramadan di sosial media. Terus dari situ Ramadan itu banyak yang sayang sama Ramadan, banyak yang ngusulin dari dinas, dari mana-mana kan, Pak DPR juga kesini. Udah pernah kesini? Iya, udah pernah kesini. Pak Babiksa itu tanyain kebutuhannya Ramadan apa. Dari situ saya berpikir, oh saya nggak sendiri, kayak pikiran saya seperti itu. Ya seperti tadi saya diajak tim itu kemana-mana itu untuk bersosial, lihat target yang kadang mempunyai tubuh yang normal tapi nggak bisa apa-apa. Dari situ sih saya berpikir Allah itu maha adil. Kalau pikiran saya gini, saya itu orang tua pilihan. Saya yakin pasti saya bisa. Belum tentu toh sampean ya dititipin bisa sabar seperti saya, kan belum tentu sih. Pikiran saya itu orang tua pilihan. Saya sama bapaknya Ramadan itu orang tua istimewa. Dengan adanya Ramadan dititipkan ke saya, berarti kan Allah udah ngerti kalau ibunya Ramadan itu pasti bisa Ramadan itu juga insya Allah ke depannya pasti bisa seperti orang-orang. Kalau nggak saya sama bapaknya Ramadan, siapa lagi? Kalau orang seperti sampean kan intinya cuma singgah sementara, nggak selamanya. Kalau saya kan
selamanya selalu mendampingi anak saya seperti itu. Semangat saya ya cuma gini, anakku itu intinya harus bisa seperti orang lain. Bisanya itu ya harus bisa untuk tabungannya masa depan itu loh. Seumpama entah ya namanya umur ya nggak tahu, entah saya atau bapaknya dipanggil yang Maha Kuasa kan, saya pikiran saya kan anak saya kalau udah mandiri kan pasti nggak ketergantungan sama saudaranya, pasti dia bisa. Saya pikiran saya seperti itu. Makanya kemanapun saya pergi, entah itu keadaan rame atau tempat wisata atau orang hajatan, ya anak saya pokoknya harus ikut. Soalnya iya, soalnya saya itu harus bisa melatih mental anak saya. Saya sama Ramdan tuh malah lebih kuat Ramdannya mentalnya ketimbang saya. Saya tuh suka sering ya nangis itu. Kadang anak saya seperti apa ya kelak, seperti itu sih pikiran saya. Tapi berjalannya waktu anak saya tuh ya bisa adaptasi dengan lingkungannya, dengan keadaannya seperti itu. Saya sudah alhamdulillah syukur banget. Terkadang ya banyak juga itu orang-orang yang berpikiran negatif tentang saya, tentang anak saya. Entah itu pasti ada tetangga, tapi beliau kan nggak ngerti saya itu seperti apa, membangun mental anak saya itu seperti apa. Mereka tuh nggak ada yang ngerti tuh, nggak ada. Terkadang pernah Ramdan itu, saya tuh pernah dikatain jual anak saya di media sosial, itu udah pernah. Tapi dia itu kan nggak ngerti, secara perlahan mereka nyinggung perasaan saya juga. Mereka kan nggak ngerti, saya cuma ya siapa sih yang mau seperti ini, kan nggak ada kayak gitu ya. Memang Ramdan seperti ini, saya ya dititipkan Ramdan ya, terus saya bisa apa, masa anak saya mau saya buang atau saya titipkan ke panti asuhan, kan itu sama saja saya nggak ada tanggung jawabnya dari Yang Maha Kuasa. Saya seperti itu. Yang penting ya saya sama bapaknya Ramdan itu ya sehat. Soalnya kan Ramdan yang seperti ini kan butuh digendong kemana-mana itu sih. Seperti kalau saya sehat sama bapaknya kan insya Allah kan kemanapun, ke tempat manapun kan Ramdan selalu saya bawa kayak gitu. Bisa gambarkan Ramdan itu seperti apa? Bisa menggambarkan Aki itu seperti apa yang sekarang? Kalau Ramdan itu, kalau menurut saya anaknya itu istimewa. Istimewanya tuh mempunyai feeling yang kuat gitu. Ramdan itu punya semangat hidup itu yang saya lihat itu berbeda dari yang lain. Intinya dia gini, dia itu pengen ngerti dunia luar itu, pengen sekali, pengen belajar, pengen tahunya tuh banyak. Dari situ tuh saya punya pikiran kalau anak saya tuh istimewa seperti itu. Kalau ada orang yang seandainya nggak suka sama dia tuh punya feeling nggak mau sama orang itu. Feelingnya apa nih? Iya. Kalau seandainya punya teman yang memang tulus sama dia mau seperti itu. Tapi kalau ada orang yang pura-pura baik sama dia tuh gak akan mau sama orang itu.